apa sih bedanya saham, obligasi, sama reksadana? Karena waktu sekolah kita nggak pernah ada yang ngajarin. Beli saham itu, gue ilustrasiin sebagai figur circle ini, kita tuh ibaratnya beli suatu perusahaan, tapi perusahaan yang ada di bursa itu gede-gede. Contohnya kayak Bank BCA, Bank Mandiri, Astra, Telkom, itu tuh gede banget valuasinya ratusan triliun. Dan lu kan nggak bisa punya duit yang cukup buat beli seluruh perusahaannya. Jadi lu beli sahamnya. Jadi saham itu basically adalah kertas yang menandakan lu itu memiliki sebagian kecil dari perusahaan tersebut. Dan kalau di Indonesia itu kita minimum beli saham minimum itu 1 lot. Jadi kalau misalkan harga yang ada di bursa itu harga per lembar. Misalkan BCA lu lihat harganya 7.500. Kalau lu mau beli saham BCA berarti minimum itu 7.500 kali 100 lembar. Berarti lu butuh duit paling sedikit 750.000. 750.000. Nah, kapan lu bisa dapat untungnya? Kalau misalkan nanti harganya naik dari 7.500 misalkan jadi 8.500, lu bisa jual pas harganya 8.500 dan lu dapat untung sebanyak 100.000. Atau setiap tahun biasa perusahaan kalau mendapatkan untung suka membagikan yang namanya dividen kepada pemegang saham. Misalkan dia membagi dividen sebanyak 3%. Berarti lu akan dapat sekitar 25.000 per tahun nanti. Setiap lot yang lu pegang. Lalu yang kedua adalah obligasi. Ini tuh salah satu investasi yang orang-orang suka buat investasi yang rendah risiko, karena ini ibaratnya tuh lu memberikan hutang. Bisa ke pemerintah atau ke perusahaan korporasi yang menerbitkan obligasi tersebut. Nah, biasa kalau pemerintah, mereka suka menerbitkan obligasi dengan memberikan return sebanyak 6,5% per tahun. Nah, nanti setiap tahun misalkan lu taruh 10 juta di obligasi tersebut, setahun lu akan dapat 650.000 bunganya. Biasa dibayarkan itu per 6 bulan atau bisa 12 bulan sekali. Nah, nanti dari 600.000 yang lu dapatkan, akan dipotong pajak obligasi sebanyak 10%. Jadi bersihnya itu lu dapat sekitar 585.000 kurang lebih. Jadi dari bunga ini tuh nggak bersih, lu dapat 6,5% kurang 10%-nya berarti sekitar 5,8-5,9%. Nah, sekarang ini reksadana. Apa itu reksadana? Reksadana tuh ibaratnya sebuah keranjang yang isinya tuh bisa mengandung saham semua, saham-saham dari misalkan 10 perusahaan, 20 perusahaan. Bisa juga mengandung obligasi semua, bisa juga mengandung campuran, ada sahamnya, ada obligasi. Jadi kalau reksadana itu ibaratnya lu mempercayakan duit lu ke manajer investasi, mereka nanti akan naruh duit lu ke berbagai macam instrumen sesuai profil risiko yang lu request. Jadi kalau misalkan lu mau reksadana yang paling aman, namanya itu pasar uang atau RDPU. Nah, ini tuh biasa isinya tuh investasinya antara obligasi atau deposito, semuanya tuh yang pasti naik, tapi returnnya tuh rendah. Biasa setahun sekitar